Menurut saya harus dikembalikan adalah suasana keseriusan dalam menangani korupsi. Dan keseriusan itu saya istilahkan dari suasana. Misalnya minim intervensi di dalam perkara-perkara. Intervensi itu apa? Intervensi itu yang bermasalah tidak diproses, yang tidak bermasalah ya jangan diproses. Itulah jenis intervensi. Jadi menghentikan ataupun melakukan kriminalisasi. Nah, ini bukan hal yang mudah dibuktikan ya. Jadi tapi ini muncul di dalam suasana. Kenapa? Ya di negeri kita ini apa sih yang nggak kedengaran? Walaupun tidak bisa dibuktikan, tapi kita sering mendengar, melihat. Nah, jadi menurut saya penting untuk mengembalikan suasana keseriusan di dalam menangani perkara-perkara korupsi di Indonesia. Sederhana aja, pimpinan KPK dan badannya itu harus dijaga marwahnya. Jadi kalau menjadi pimpinan KPK, maka dia bukan hanya harus mentaati aturan hukum, dia harus menjunjung tinggi etika. Kalau pimpinan KPK tidak menjunjung tinggi etika, jangan jadi pimpinan KPK. Cari kegiatan tempat lain saja ya. Tapi kenapa? Karena di sini jumlahnya hanya 5 orang. Dia mewakili suasana pemberantasan korupsi. Dan memang sudah suasana. Ketika pimpinan KPK itu deretannya adalah deretan pelanggaran etika, terus dari mana kita bisa berharap ada suasana pemberantasan korupsi yang serius? Karena itu menurut saya harus tegaskan dari awal. Tanda tangan depan publik dinyatakan bila melakukan pelanggaran etika maka mundur dari pimpinan KPK. Kita harus menyelamatkan badannya, yaitu KPK-nya, bukan menyelamatkan orangnya. Orangnya bisa gonta-ganti, badannya nggak bisa. Dan itu harus dikatakan dari awal, sehingga mereka yang memimpin KPK itu bukan sekedar mengikuti prosedur untuk penanganan kasus, tapi dia ini adalah simbol dari usaha memerangi korupsi. Itu disadari oleh semuanya. Itu yang saya maksud. Kita pernah ada periode di mana pimpinan KPK itu dilihat sebagai orang-orang lempeng nih, gitu. Orang-orang yang punya rekam jejak yang serius ketika menjalankan tugas, juga menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi etika. Ada periode itu. Oke. Nah, itu suara saya kembalikan. Nah, mudah-mudahan seleksi sekarang bisa menghasilkan orang-orang yang membawa kita pada suasana pemberantasan korupsi yang serius. Satu, dia kompeten. Yang kedua, dia berintegritas. Yang ketiga, dia memiliki rekam jejak tahan intervensi, tahan terhadap segala macam tekanan-tekanan, karena nanti akan macam-macam yang dihadapi. Lalu yang keempat, dia bisa memimpin dan membawa suasana di dalam badan sehingga seluruh pegawai, semua orang yang berada di dalam institusi KPK itu yakin bahwa yang di atas ini bisa jadi contoh, ya teladan. Tentu ada banyak lagi faktornya.
Tapi kira-kira kalau ditanya on top of my head beberapa itu. Menurut saya lihat rekam jejaknya. Semua yang berada di dalam proses seleksi ini kan orang-orang berpengalaman ya. Karena mereka orang berpengalaman, maka mereka pasti pernah melewati masa-masa di mana integritas itu diuji. Jadi saya usul agar pansel mengeksplorasi, menanyakan kepada para calon dilema-dilema seperti apa yang pernah mereka hadapi yang menguji unsur integritas. Nah, karena itu peristiwa yang sudah terjadi, kan mereka bisa menunjukkan. Ada yang bisa menceritakan saya ditekan untuk memproses kasus A sampai sekian kali gelar perkara, ini bisa ceritakan, dan saya tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa saya tidak akan melakukan kriminalisasi. Nah, karena peristiwanya sudah terjadi, maka dia tidak bisa menceritakan yang sifatnya hayalan. Tapi kalau diberi pertanyaan, bila Anda mendapatkan tekanan, apa yang Anda akan kerjakan? Ya semua akan bilang, saya akan menghadapi semua tekanan, saya akan ini, akan itu, akan ini, akan itu. Tapi akan itu kan tidak bisa, yang bertanya tidak bisa memberikan bukti, yang menjawab juga tidak perlu memberi bukti. Tapi kalau ditanya yang sudah, semua yang mendaftar usianya di atas 50 tahun, semua sudah berpengalaman, maka menurut saya bagi pansel dieksplor apa saja peristiwa dilema integritas yang pernah dihadapi selama tugas dan bagaimana bisa menjaga integritas di dalam dilema-dilema itu. Nah, di situ kemudian menurut saya bisa menjadi bahan. Menurut saya stakeholder utama harus ikut di dalam memantau. Kenapa stakeholder utama? Karena kalau stakeholder utama ini adalah institusi-institusi, orang-orang yang memang mengalokasikan pikirannya, waktunya, kegiatannya terkait dengan pemberantasan korupsi. Jadi seperti teman-teman ICW, itu salah satu contoh stakeholder utama. Nah, kalau lebih banyak lagi stakeholder utama yang memberikan perhatian, tentu akan baik. Itu yang lebih utama. Kemudian publik luas itu bisa menggaungkannya. Tapi tentu publik tidak memiliki pengetahuan, kedalaman, belum tentu, karena waktunya belum tentu cukup. Tapi publik ikut menggaungkan. Karena itu bagi teman-teman pegiat anti korupsi, ungkapkan, nanti publik gaungkan, sehingga dia menjadi perhatian. Apalagi ini adalah bulan-bulan di mana banyak aktivitas politik yang menyita perhatian. Jadi belum tentu perhatiannya cukup. Tapi kalau bagi stakeholder utama seperti teman-teman ICW dan banyak lagi LSM, NGO yang memiliki perhatian pada pemberantasan korupsi itu, memberikan perhatian, menyampaikan pandangan, menyampaikan gagasan lewat media-media yang dibaca oleh publik, yang dijangkau oleh publik, maka gaungnya akan luas. Jadi harapan saya dari proses ini nantinya muncul calon-calon pimpinan KPK yang mumpuni, yang nanti diharapkan bisa membawa Indonesia dalam suasana pemberantasan korupsi yang serius dan membuat kita optimis bahwa akan terjadi perubahan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang jauh dari praktek korupsi.